Halo anak-anak hebat, anak-anak generasi penerus bangsa. Bertemu lagi dengan saya di sini Retno Novitasari dalam pelajaran matematika peminatan kelas 11 MIPA. Dengan subtema pada hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang persamaan garis atau PGS dari lingkaran. Seperti apa itu persamaan garis singgung? Persamaan garis singgung pada lingkaran? Oke, penasaran? Oke, kita lanjut ya. Next, kita lanjutkan slide-nya. PGS atau persamaan garis singgung lingkaran adalah sebuah persamaan garis yang berasal dari sebuah titik yang berada tepat pada lingkaran. Jadi, contoh ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Misalkan kita punya sebuah lingkaran, anggaplah ini sebuah lingkaran ya teman-teman. Maka di sini ada sebuah titik, kemudian di sini ada garis. Nah, titik inilah yang disebut dengan titik singgung, yaitu X1, Y1, dan garis inilah yang disebut dengan persamaan garis singgungnya. Seperti itu. Jadi, untuk kita menentukan persamaan garis singgung sebuah lingkaran, kita akan memiliki 3 buah rumus, tergantung dari pusat lingkarannya. Yang pertama, kalau kita punya lingkaran L berpusat di titik O 0,0 dan jari-jarinya R, maka persamaan garis singgungnya adalah X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. X1, Y1 nya didapat dari titik T yang di atas, kemudian R kuadratnya nanti didapat dari persamaan lingkaran. Ingat, kalau dia sebuah persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0, maka persamaan lingkarannya itu X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Pelajaran yang sebelumnya. Jadi kalau kita ketemu bentuknya seperti ini, maka ini sebuah lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari R. Kemudian yang kedua, kalau lingkarannya pusatnya A, B dan jari-jarinya R, bagaimana persamaan lingkarannya? Persamaan lingkarannya adalah X min A kuadrat ditambah dengan Y min B kuadrat. Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kalau kita ketemu persamaan lingkarannya seperti ini, berarti dia sebuah lingkaran yang berpusat di A, B dan jari-jarinya R. Maka mencari persamaan garis singgungnya mudah. Tinggal kita pecah menjadi X1 min A, X min A ditambah Y1 min B, Y min B sama dengan R kuadrat. Oke, kuadrat ini sebelah kiri hilang ya, karena sudah dipecah menjadi 2. Sedangkan yang ketiga, kalau kita ketemu lingkarannya dengan bentuk umum X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka persamaan garis singgung lingkarannya seperti ini. Ini PGS-nya. Persamaan garis singgung lingkarannya, yaitu X1X ditambah Y1Y ditambah A per 2 dikali X plus X1 ditambah B per 2 dikali Y plus Y1 ditambah dengan C. A dengan B nya dapat dari sini ya kawan-kawan. Nih. Oke adek, ya dapat dari situlah A dengan B nya, C nya juga dari sini. Nah, jadi nanti ketika kita mau mengerjakan soal tentang persamaan garis singgung, kita harus ngecek dulu itu lingkaran pusatnya 0,0 atau A, B. A, B nya masuk ke persamaan yang seperti ini atau masuk ke persamaan bentuk umumnya. Oke, so simple kok. Kita coba ke contoh soal ya. Ya, ini langkah-langkahnya sebelum masuk ke contoh soal. Langkah-langkahnya adalah untuk menentukan PGS ya. Langkah-langkah untuk menentukan persamaan garis singgung lingkaran adalah yang pertama, kalian cek pusat lingkarannya, pusatnya 0,0 atau A, B. Oke, bisa dilihat dari persamaan lingkarannya. Ingat, kalau persamaan lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, berarti pusatnya 0,0. Kalau persamaan lingkarannya X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, berarti itu pusatnya A, B. Setelah kita tahu pusatnya, barulah kita bisa menentukan kita pakai PGS-nya yang mana, pakai persamaan garis singgungnya rumusnya yang mana, kan ada 3 tadi gitu. Nah sekarang yang ketiga, setelah kita tahu kita mau pakai persamaan garis singgung yang mana, yang ketiga adalah kita substitusi titik T yaitu X1, Y1 ke dalam lingkaran. Jika hasilnya sesuai dengan persamaan lingkaran, berarti titik T adalah titik singgung. Nanti kita substitusi. Langkah pertama tetap harus substitusi karena tidak semua titik merupakan titik singgung. Ada nanti yang titik kutub.
Oke, titik kutub itu yang seperti apa? Titik kutub itu titik yang jika kita substitusikan ke lingkaran hasilnya tidak sama dengan persamaan lingkarannya. Nanti kita bahas di video yang selanjutnya. Kemudian cara yang keempat, jika T ada titik singgung maka langsung masukkan ke rumus PGS-nya. Tapi langkah kelima, jika T-nya bukan titik singgung berarti T-nya menjadi titik kutub. Nanti ada cara menyelesaikannya sendiri. Tapi ini fokus kita di materi yang di video kali ini yang saya share itu yang titiknya titik singgung. Yang titik kutub nanti kita akan lanjut di video yang selanjutnya. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 5 di titik A1, min 2. Nah, seperti ini yang saya maksud. Pertama, tentukan dulu pusat lingkarannya. Kalau kita lihat di situ lingkarannya persamaannya adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 5. Berarti ini sama dengan bentuk dari persamaan lingkaran dengan pusat 0,0. Oke, tadi kok 0,0 bentuknya gimana? Bentuknya jadi x kuadrat ditambah dengan y kuadrat sama dengan r kuadrat. Ini berarti pusatnya adalah 0,0 dan jari-jarinya adalah r. Begitu ya. Langkah pertama tadi substitusi dulu nih. Di sini ada titik A1, min 2 disubstitusi ke sini. X-nya diganti 1, y-nya diganti min 2. Masukin deh. Jadi 1 kuadrat tambah min 2 kuadrat sama dengan 5. Sama dengan 5 tuh sudah dari rumusnya ya nak, dari soal. Baru kita hitung 1 kuadrat 1, min 2 kuadrat 4 sama dengan 5. 1 tambah 4 itu 5 sama dengan 5. Jadi yang sebelah kanan tetap 5. Terus yang sebelah kiri lah yang kita hitung. Kalau ketemu hasil akhirnya sama seperti ini, berarti titik A1, min 2 adalah titik singgung. Kalau kita sudah tahu dia titik singgung, baru kita bisa lanjut ke persamaan garis singgungnya. Ingat tadi kalau kita ketemu persamaan lingkaran pusatnya 0,0 berarti tadi x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 5 ya. Maka karena kita tahu dia pusatnya 0,0 tuh, maka kita masuk ke rumus PGS-nya itu yang seperti ini. X1 X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Tadi titik A-nya adalah 1, min 2. Berarti X-nya kita ganti dengan 1, X1-nya, Y1-nya diganti dengan min 2. X dengan Y-nya tetap, R kuadratnya diganti dari 5 yang ada di soal. Oke, 1 kali XX min 2 dikali Y min 2Y sama dengan 5. Atau kalau ini ibu pindah ke kiri, maka kesini jadi X min 2Y min 5, kanannya jadi sama dengan 0. Oke, jadi persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5 di titik A1, min 2 adalah X min 2Y min 5 sama dengan 0. Oke, bisa ya anak-anak hebat. Oke, lanjut ya. Sekarang yang kedua. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X min 1 kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat sama dengan 25 di titik B min 3,1. Ya, kita substitusi dulu yuk. Substitusi titik B min 3,1 ke lingkaran yang ada di soal. X-nya diganti min 3, Y-nya diganti dengan 1. Oke, masukkan ke sini nak. Berarti X min 1 berarti min 3, min 1 kuadrat. Y min 4, Y-nya 1 ya. Berarti 1 dikurangi 4 kuadrat sama dengan 25. Kita hitung yang sebelah kiri. Ternyata sebelah kiri setelah kita hitung hasilnya juga 25. Yang sebelah kanannya juga 25. Itu. Nah, karena disubstitusi hasilnya sama seperti ini, berarti titik B min 3,1 adalah titik singgung. Dah, kalau sudah dia titik singgung, baru lanjut persamaan garis singgungnya. Substitusi deh, berarti X1 min A, X min A ditambah Y1 min B, Y min B sama dengan R kuadrat. X1-nya adalah min 3 dan Y1-nya adalah 1. Kita masukkan ke soal, hati-hati dengan plus min ya. Kalau perlu dikasih kurung, kasih kurung. Berarti ini min 3 min 1 jadi min 4 X min 1. Yang ini 1 dikurangi 4 jadi min 3 Y min 4 sama dengan 25. Kalau sudah kita kali silang. Kalikanlah min 4 nya ini ke
dalam kurungnya. Min 4 kali X, min 4X, min 4 kali min 1-nya plus 4. Min 3 kali Y, min 3Y, min 3 dikali min 4 adalah 12 sama dengan 25. Berarti ini min 4X, min 3Y, 4 ditambah 12 itu 16 sama dengan 25. Berarti min 4X, min 3Y plus 16 ini pindah ke kiri, berarti jadi min 25 sama dengan 0. Berarti min 4X, min 3Y, min 9 sama dengan 0. Ini jawabannya. Boleh kalau semuanya mau dikali dengan min 1 boleh, jadi nanti minnya jadi positif. Berarti min 4X jadi 4X, min 3Y nya jadi plus 3Y, min 9 nya jadi 9. Maka PGS dari lingkaran X min 1 kuadrat tambah Y min 4 kuadrat sama dengan 25 di titik B min 3,1 adalah 4X tambah 3Y ditambah 9 sama dengan 0. Ingat ya, pokoknya stepnya pertama lihat pusat lingkarannya, kemudian yang kedua substitusi, yang ketiga kalau disubstitusi ternyata dia titik singgung, lanjut ke 4. Tapi kalau disubstitusi dia bukan titik singgung, maka lanjutnya ke persamaan garis kutub dulu, baru persamaan garis singgung. Lebih panjang, maka videonya saya pisahkan. Oke, siap? Yuk, coba yuk. Ucapkan dulu di dalam hati, mathematics is fun. 3 kali, mathematics is fun, mathematics is fun. Oke, sudah lebih rileks ya. Kita lanjut. Yang ketiga, tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X tambah 8Y min 21 sama dengan 0 yang melalui titik A 2,1. Tetap caranya sama, kita substitusi titik 2,1 ini ke lingkaran. Oke, hasilnya sama ya, 0 ya. Berarti titik A 2,1 nya adalah titik singgung. Baru lanjutlah ke rumus PGS nya. Ini rumus PGS nya tadi ya, X1X tambah Y1Y ditambah A per 2X plus X1 ditambah B per 2Y plus Y1 ditambah C sama dengan 0. Oke, kita data dulu yo, ABC nya berapa? Yang mana yang A? Oke, pinter. Ini adalah A. Yang B nya? Oke, pinter. Ini adalah B. Yang C nya? Iya, betul. Min plusnya ikutnya nak. Berarti ini menjadi X1, ini jadi Y1. Berarti X1X berarti 2 kali 1 ditambah Y1Y, 1 kali Y ditambah 4 per 2, A nya 4 per 2 dalam kurung X plus 2 karena X1 nya 2 tambah 8 per 2, B nya 8 ya, 8 per 2 Y ditambah Y1, Y1 nya adalah 1 dikurangi C nya 21. Walaupun rumusnya plus C, tapi karena di sini C nya negatif, di sini ikut negatif. Oke, kita bereskan. 2 kali X 2X ditambah Y ditambah 4 bagi 2 nya 2 X plus 2 ditambah 8 bagi 2 nya 4 Y plus 1 min 21 sama dengan 0. Jadi 2X ditambah Y ini kita kalikan ke dalam, jadilah 2X plus 4 ini kalikan ke dalam, jadilah 4Y plus 4 min 21 sama dengan 0. 2X tambah 2X 4Y, 4X, Y ditambah 4Y jadi 5Y, 4 ditambah 4 8, 8 kurangi 21 min 13. Oke, jadi PGS nya adalah 4X tambah 5Y min 13 sama dengan 0. Oke, sampai sini bisa anak-anak? Bisa ya, nanti kalau masih bingung boleh lanjutkan video ibu, dan don't forget untuk subscribe dan like ya. Kemudian jika ada kritik saran boleh tinggalkan di kolom komentar demi upgrade-nya video ini. Oke, sekarang poin yang kedua. Kalau tadi poin yang pertama adalah persamaan garis singgung yang melalui titik T pada lingkaran. Sekarang poin kedua adalah persamaan garis singgung dengan gradien tertentu. Gradien itu kemiringan garis. Oke, simbolnya adalah M. Sama, untuk PGS dengan gradien kita juga lihat aja pusat lingkarannya 0,0 apa A, B. Kalau 0,0 rumusnya yang ini, PGS sama dengan Y sama dengan MX ditambah plus minus R akar M kuadrat plus 1. Sedangkan kalau yang pusatnya A, B berarti Y min B sama dengan M dalam kurung X min A ditambah plus minus R akar M kuadrat plus 1. Dah, rumusnya cuma 2 ini. Oke, lanjut ya contohnya. Oke, sebelum masuk ke contoh, ibu review kembali cara menentukan gradien. Ini pelajaran SMP, sudah pernah saya review kembali.
Tadi di atas ada istilah gradien yaitu M. Bagaimana cara menentukannya? Yang pertama, jika bentuk garisnya itu AX plus BY plus C sama dengan 0, maka gradiennya adalah min A per B. Nanti kan ada nih garis G sama dengan 2X plus 3Y plus 5 sama dengan 0. Nah, berarti mencari M-nya adalah min A plus B. A itu koefisien dari X dan B-nya adalah koefisien dari Y. Yang kedua, kalau garisnya bentuknya Y sama dengan MX plus C, maka gradiennya langsung aja lihat M-nya. Oke, Ibu kasih contoh ya, siapa tahu kalian bingung nih nggak maksud seperti apa sih Bu yang dimaksud gitu. Contohnya yang A nih, kalau Ibu punya 2X ditambah dengan 3Y dikurangi 5 sama dengan 0, maka M-nya berarti berapa? Ini A kan? Berarti min 2, B-nya adalah ini, berarti 3. Nah gitu. Sekarang kalau yang ini bentuknya gimana? Bentuknya gini, kan ada tuh nanti soal yang udah kebentuknya begini, 3X plus C. Berarti gradiennya berapa? Langsung aja ambil inilah gradiennya. Gradiennya sama dengan 3. Bisa ya? Sekarang yang C. Jika bentuknya itu sudut B derajat, maka M-nya adalah tan dari B derajat. Oke. Nah, yang keempat, jika dua garis itu sejajar, maka M1 sama dengan M2, dan jika dua garis itu tegak lurus, maka M1 kali M2 sama dengan min 1, atau M1 sama dengan min 1 per M2. Ini juga ketika SMP kalian sudah belajar. Oke, lanjut ya. Yuk masuk ke contoh soalnya. Persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 yang bergradien 1 adalah titik-titik. Nah, soal ini sudah dikasih tahu M-nya. M-nya udah dikasih tahu sama dengan 1. Berarti tinggal kita masukin aja. Lingkarannya pusatnya 0,0, betul? Berarti ini kan bentuk umumnya X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan R kuadrat kan? Berarti dari sini R kuadrat sama dengan 4. Berarti R-nya adalah 2. Plus minus 2 sebetulnya, tapi yang min 2 tidak dipakai karena jari-jari lingkaran kan tidak mungkin negatif. Oke, jadi dari situ kita dapat jari-jarinya 2, kemudian M-nya adalah 1. Udah tinggal masukin ke rumus PGS-nya, nak. Y sama dengan MX plus minus R akar M kuadrat plus 1. Berarti Y-nya tetap, M-nya diganti 1, X-nya tetap, R-nya diganti 2, M-nya ganti 1. Berarti Y sama dengan 1 kali XX plus minus 2. Yang ini 1 kuadrat itu 1 ditambah 1, berarti akar 2. Berarti Y-nya adalah X plus 2 akar 2, atau Y-nya adalah X min 2 akar 2. Di sini kan ada tanda plus minus nih, berarti kita pecah jadi 2. Ada yang plus, ada yang minus. Ini ada yang plus, sini ada yang minus. Gitu. Kemudian kita pindahlah Y-nya ke kanan. Berarti X-nya tetap positif, Y-nya jadi negatif, 2 akar 2 tetap positif, baru sama dengan 0. Kalau yang ini, kalau Y-nya juga kita pindah, berarti X-nya tetap positif, Y-nya jadi negatif, min 2 akar 2-nya negatif, baru sama dengan 0. Nah, jadi kalau yang melalui gradien, kemungkinan besar persamaan garis singgungnya ada 2 jenis. Karena di sini ada plus minus kan, pecah 2. Gitu. Oke, bingung? Ya, kalau bingung nanti boleh di setel kembali video yang sudah saya tulis ini. Oke, nomor 2. Contoh nomor 2 ya. Persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat min 16 sama dengan 0 jika sejajar dengan garis G 3X plus 4Y plus 2 sama dengan 0. PGS-nya gimana? Kemudian yang kedua, jika tegak lurus dengan garis K, PGS-nya seperti apa? Kita coba dulu yang A ya. Yang A ada garisnya adalah 3X plus 4Y plus 2 sama dengan 0. Nah, ini yang tadi Ibu bilang, samalah dia dengan bentuk yang ini. Garisnya bentuknya AX plus BY plus C sama dengan 0. Berarti gradiennya min A per B. Jadi dari sini kita dapat gradiennya adalah ini A-nya 3, B-nya adalah min 4 ya. Maka kalian dapat gradiennya adalah min 3 per 4. Ini A, ini B. Sedangkan rumus M-nya adalah min A per B.
jadi min 3 per 4. Nah, karena dua garis ini sejajar, maka M1 sama dengan M2 yang di sini tadi. Kalau dia sejajar, M1 sama dengan M2. Jadi dari sini kita sudah dapat M1-nya min 3 per 4, berarti M2-nya juga min 3 per 4. Jari-jarinya 4. Kok bisa Ibu tahu jari-jarinya 4? Lihat dari persamaan lingkarannya. Persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat min 16 sama dengan 0. Ini kan aslinya bentuknya gini. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Gitu kan aslinya. Nah, inilah R sama dengan akar dari 16 karena ini adalah R kuadrat. Berarti R-nya adalah 4. Nah, itulah kita masukkan ke sini. Berarti M-nya adalah min 3 per 4 ya. Kemudian R-nya 4, M-nya min 3 per 4 lagi. Baru kita lanjutkan hitung. Yang 3 per 4-nya dikuadratin tadi jadi 9 per 16 ditambah 1. Tadi kan gitu ya. Nih. Min 3 per 4 kuadrat tambah 1. Nah, min 3 per 4-nya kalau dikuadratin jadi 9 per 16. Satunya kalau disamain penyebut jadi 16 per 16. Seperti ini. Berarti Y-nya adalah min 3 per 4X plus minus 4 akar 25 per 16. Berarti Y sama dengan min 3 per 4X plus minus 4. Ini 5 per 2 per 4. Akar 25 5, akar 16 4. Kalau sudah sampai sini baru kita hitung. Ternyata 4-nya boleh dicoret. Ya, 4 ini coret. Berarti Y sama dengan min 3 per 4X plus minus 5. Oke, pecah jadi 2. Yang pertama adalah Y sama dengan min 3 per 4X plus 5-nya saya ganti jadi 20 per 4. Begitu juga yang kanan, Y sama dengan min 3 per 4X min 20 per 4. Nah, kalau dia penyebutnya sudah sama seperti ini kan kalau kita tulis gini, nah, Y sama dengan min 3X plus 20 dibagi 4 gitu kan. Cuman ini masih Ibu pecah jadi 2. Kalau mau disatukan kan begini. Nah, terus 4-nya kaliinlah ke sini. Berarti 4 kali Y berarti jadi 4Y sama dengan min 3X tambah 20. Yang di sini jadi 4Y sama dengan min 3X min 20. Oke, susun yuk. Usahakan mereka positif. Berarti min 3X plus 20-nya pindah ke kiri. Jadi 3X plus 4Y min 20 sama dengan 0. Yang ini pindah ke kanan. Berarti min 3X-nya pindah ke kiri juga bisa. Min 3X tambah 4Y tambah 20 sama dengan 0. Oke, bisa ya. Nah, sekarang yang B. Kalau garisnya tegak lurus, sama caranya kita harus cari dulu gradiennya. Sorry, maaf. Di sini saya buat saja garisnya sama. Di sini garis K-nya saya ganti. Nanti kalau kalian mau coba, Bu, kalau saya tetap pakai garis K ya boleh, tapi sudah beda soal ya. Ini adalah 3X ditambah 4Y plus 2 sama dengan 0. Nah, ini. Jadi kita tetap pakai garis yang ini ya. Ya, jadi dari sini kita dapatlah M1-nya adalah min 3 per 4. Nah, karena dia tegak lurus, M1 kali M2 sama dengan min 1, maka artinya M1 adalah min 1 per M2. Itu aslinya. Nih ya, kenapa bisa begini? Karena dia mintanya tegak lurus. Tadi kalau sejajar kan M1 sama dengan M2. Jadi kalau kalian dapat M1-nya adalah min 3 per 4, maka M2-nya adalah dibalik, tandanya dilawanin. Ini kan udah min, berarti dilawanin berarti udah jadi plus. Ini 3 per 4 dibalik berarti jadi 4 per 3. Jari-jarinya tetap 4. Oke, nggak masalah, masukkanlah angkanya kan. Kita masukkanlah angkanya seperti ini. Samakan penyebutnya juga seperti itu. Dapatlah Y sama dengan 4 per 3X plus minus 4 dalam kurung 25 per 9. Oke, dihitung biasa, nggak usah bingung. Berarti 4 per 3-nya tetap 25 per 9. Berapa ini tadi? 25 per 9 berarti 5 per 3 ya. 25 per 9.
Kalau diakarin, akar 25-nya adalah 5, 9-nya 3. Maaf, berarti ini 5 ya. Ini berarti kalau kita samakan penyebutnya 3 dibagi 3, berarti ini tetap 5 dikali 4, berarti ini harusnya 20. 20 dari mana Bu? 4 dikali 5. Ini 20. Baru kalau kita satukan ini jadi Y sama dengan 4X plus minus 20 per 3. Nah, masukkanlah ke sini. 3-nya kaliin ke kiri, berarti 3Y sama dengan 4X. Karena ini sudah habis semua ya, kalau kita kalikan dia ke atas. 3Y sama dengan 4X tambah 16. Yang ini 3Y sama dengan 4X min 16. Kita susun. X nya taruh di depan, berarti 4X min 3Y plus 16 sama dengan 0. Yang ini 4X min 3Y min 16 sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgungnya yang tegak lurus adalah 4X min 3Y plus 16 sama dengan 0 dan 4X min 3Y min 16 sama dengan 0. Kalau dia soal pilihan ganda mintanya salah satu persamaan garis singgung, ya berarti tinggal kalian pilih saja. Oke anak-anak, sampai sini dulu materi kita. Thank you for your attention and don't forget to say mathematics is fun. Ibu cukupkan sampai di sini. Kalau masih ada materi yang kurang jelas, boleh kalian komunikasikan lewat chat pribadi ataupun lewat grup yang ada. Dan video ini boleh kalian tonton berulang kali. Terima kasih anak-anak, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang ada. God bless and success. Thank you.